dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin menyapa pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, Shalom, maupun di Surabaya, di luar Surabaya, atau di luar Indonesia, di luar negeri. Ya, live streaming ini menjadi berkat di mana-mana. Biarlah kalau saudara juga diberkati, saudara boleh memberitahu orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri, biar kita bisa melakukan misi on air ya. Dan live streaming terus saudara kami produksi ya, dalam 1 minggu ada 3 khotbah yang baru di tengah segala kepadatan pelayanan Pak Hani dan saya. Kita tetap setia saudara ya, udah hampir ada 500 renungan lensa firman 3 menitan ya. Saudara bisa ambil itu di YouTube, ketik lensa firman, atau saudara lihat di website Happy Family Center www.hfc.id. So akan dapatkan renungan-renungan 3 menitan banyak sekali, dan juga khotbah-khotbah 45 menit sampai 1 jam melalui website Happy Family. Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin menyapa, kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, senang sekali kalau saya boleh menyapa saudara. Kalau ada yang hadir pertama kali, boleh sudah mengangkat tangannya untuk kami boleh sambut, dan nanti Asir memberikan kenang-kenangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, semua udah jemaat yang setia. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini masih di bulan Agustus dengan tema adalah Strong Impact. Bagaimana saudara Tuhan mau kita di dalam hidup ini tidak hanya sungguh-sungguh fokus kepada diri kita sendiri supaya kita diberkati, supaya kita bahagia, supaya kita selamat. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita percaya diselamatkan, biar kita juga menjadi dampak yang positif buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita berpikir bahwa strong impact atau dampak yang kuat itu hanya bisa dihasilkan kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, aduh saya emang gak bisa berpengaruh apa-apa, saya gak sekolah misalnya begitu ya. Atau saudara berpikir, oh saya kalau punya skill, punya keahlian, yang piawai, yang luar biasa, nah itu baru saya berdampak. Tetapi Bapak Ibu, hari ini ada satu hal yang sangat penting yang sebetulnya dapat dilakukan oleh semua orang. Tidak pandang bulu apakah dia kaya, miskin, berpendidikan ataupun tidak, tua, muda, untuk Bapak Ibu Saudara bisa berdampak. Saudara sekalian, kekuatan ini luar biasa, sehingga bisa menyebabkan kehancuran, tapi juga bisa menyebabkan keberhasilan. Apa itu saudara? Perkataan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan satu tema, victory through your words. Kemenangan melalui kata-kata. Amin. Ya, kemenangan saudara sekalian melalui apa yang kita ucapkan. Hari ini kita akan melihat bagaimana kuasa kata-kata dapat menyebabkan kemenangan, dapat menghasilkan keselamatan, dapat membangun semangat orang. Saudara sekalian, bukan hanya bagi satu orang, individu, tetapi juga bagi keluarga, bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini. Amin. Lidah yang kecil saudara, kata firman Tuhan, tetapi sanggup untuk membangun, menyelamatkan, tapi sebaliknya sanggup menghancurkan. Hari ini kita akan melihat sudah di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Mari kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca lebih dulu ayat 8. Bapak Ibu Saudara nanti bersama Pastor Trisno baca ayat 9 dengan suara keras sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, kasih dan damai
Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12 kita baca bersama. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia, itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis surat ini Petrus. Sangat terkenal sekali sebagai murid Tuhan Yesus. Dia seorang yang vokal, dia punya temperamen sanguin, ya, gampang sekali ngomong sudah sebelum berpikir, sudah sekalian, dan kita belajar dari seorang yang bernama Petrus ini. Betul-betul dia juga pernah jatuh karena perkataan, betul saudara, ya. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, padahal dia berkata walaupun semua yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-sekali tidak. Orang ini luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sudah terbukti dia menyangkal Yesus. Dan saudara-saudara sekalian, sebelum melakukan apa-apa, selalu Petrus ini nomor 1 ini ya, dalam perkataannya. Tentu tidak semuanya salah. Dia juga pernah membuat pengakuan yang luar biasa. Kata orang, siapakah aku ini? Yesus tanya. Ya, ada yang ngomong Elia lah, ada yang ngomong macam-macam ya. Tapi siapa katanya aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Lalu kemudian Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakan dari dirimu, tetapi Bapamu di surga katanya, yang sungguh-sungguh memberikan pengakuan ini. Luar biasa. Itu sebabnya ketika dia menulis 1 Petrus pasal 3 ini, saya percaya itu juga sedikit banyak saudara dia berbicara dari pengalamannya. Nah, hari ini kita akan lihat kemenangan-kemenangan apa saudara yang bisa dihasilkan melalui kata-kata kita, melalui perkataan kita. Bagaimana kita bisa berdampak begitu hebat, begitu positif, begitu kuat melalui perkataan kita. Yang pertama adalah saudara, dengan melepaskan pengampunan. Ketika kita membaca sudah di ayat 8 ayat 9, hendaklah kamu seia, sekata ya, dalam perkataan, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan hasilnya saudara kita dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kemenangan melalui perkataan, yaitu sudah kita melepaskan pengampunan. Siapa di tempat ini yang tidak pernah dihina, dipuji terus? Ada? Oh, enggak ada ya. Tapi ada enggak di sini yang dihina terus enggak pernah dipuji? Enggak ada juga ya. Jadi dalam hidup ini ya ada putih, ada hitam. Saudara lihat tuts piano, enggak semuanya putih semua, betul enggak? Ada putih, ada hitam. Kalau semuanya putih ya enggak mengeluarkan suara yang bagus. Enggak hitam juga semua. Saudara pernah lihat lukisan yang indah? Apa warnanya terang semua?
Nggak bagus kan? Nggak akan kelihatan saudara. Keindahan-keindahan itu justru seringkali ditonjolkan dengan adanya warna-warna yang gelap. Betul? Tapi kalau lukisan gelap semua, saudara juga bilang lukis apa ini? Saudara itulah kehidupan. Amin. Itu sebabnya sudah firman Tuhan berkata jika ada yang mencaci kita. Ya, karena tidak seorang pun bisa menghindari ini. Nggak bisa semua orang itu bisa senang semua sama kita. Ada yang menghina, ada yang mencaci. Tapi dikatakan biarlah kita tidak membalas dengan caci maki. Tapi memberkati. Teladan paling utama sekali adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu luar biasa. Di atas kayu salib, di tengah rasa sakit yang luar biasa. Saudara, apa yang diucapkan oleh Yesus. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang dilakukan oleh orang banyak yang mungkin di antara mereka pernah menerima pengajaran Yesus, pernah disembuhkan, pernah dipulihkan, setan pernah diusir dari dalam hidupnya. Tetapi sudah di dalam pengaruh orang banyak, sudah apalagi dikuasai oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat yang iri hati dengan Tuhan Yesus. Mereka membawa Yesus ke dalam satu hukuman yang sangat mengerikan, yaitu hukuman salib. Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa Yesus mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia dijadikan seperti badut-badutan, dijadikan kayak raja-rajaan. Dianyam sebuah mahkota duri, ditaruh di atas kepalanya. Saya bisa lihat itu Matius 27 ayat 29. Lalu dikasih seperti seorang raja itu kalau kayak bawa tongkat gitu ya, tongkat kekuasaan. Yesus dikasih bulu di tangan kanannya. Waduh, benar-benar dihina luar biasa. Diperlakukan saudara kayak seorang badut. Kemudian tentara-tentara ini kayak berlutut di hadapannya, mengolok-olok dia, salam hai raja orang Yahudi. Penghinaan itu dilanjutkan, dikatakan mereka meludahi Yesus. Mengambil bulu itu dan memukulkannya di atas kepalanya. Waduh, coba sih saudara renungkan, hayati Yesus, dia ada di surga. Dia pencipta alam semesta, dia firman yang hidup. Tetapi sudah sekalian ketika dia alami semua itu, dia bisa aja, waduh, tiup sekali aja atau ngomong satu kata aja, malaikat udah turun bisa menghancurkan mereka semua, bisa. Tapi dia tidak pakai kekuasaan itu, dia tidak pakai power itu. Sudah di bagian yang lain Lukas 23 ayat 35 dikatakan, orang banyak berdiri di situ melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Waduh, dihina, sudah dicoba untuk supaya emosinya itu diluapkan. Ya, sudah sekalian dikatakan di ayat lain Matius 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng-geleng kepalanya. Ya, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita belajar lihat teladan Kristus. Apapun yang dialami, perlakuan yang begitu menghancurkan mental, menghancurkan saudara harga diri seseorang, Yesus pernah alami itu semua. Itu sebabnya ingat baik-baik. Saudara sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, ketika satu kali kita mengalami penghinaan, olok-olok, saudara harus ingat bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Amin. Lepaskan pengampunan. Sudah kita juga lihat contoh yang kedua, seorang yang bernama Daud. Ya. Sudah setiap Natal kita nyanyi Kristus anak Daud, ya. Daud. Saudara-saudara sekalian, dia adalah seorang yang dikatakan kurang dihargai oleh keluarganya, bahkan orang tuanya. Pada waktu Nabi Samuel mau datang sudah ke rumah Daud, dia berkata, siapkan semua ya anak-anakmu. Sebab Tuhan perintahkan aku
Nanti di antara salah satu anakmu ini akan ada yang dipilih, diurapi jadi Raja Israel pengganti Saul. Udah jelas semuanya ya? Iya. Itu adalah seperti satu ibadah sudah keluarga ya. Penting sekali semuanya harus kumpul. Tetapi saudara kalau membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 tidak ada Daud di situ. Sudah semua yang dihadirkan adalah kakak-kakaknya Daud yang secara penampilan kelihatan hebat sekali. Tetapi Bapak Ibu, kita membaca bagaimana Tuhan memilih Daud. Tuhan mengurapi Daud. Coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Daud diurapi menjadi Raja Israel di hadapan keluarganya, di tengah-tengah saudara-saudaranya semua lihat, kok nggak sangka ini adikku yang Sekia ini ya masih ijo ini, waduh kok dia sih, bukan aku lu berpendidikan, aku lu ganteng, aku lu cakep, aku lu hebat ya. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan memilih yang ada di dalam hati. Amin saudara ya. Tuhan melihat hati. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Udah jelas. Daud diurapi nih di depan papanya, di depan saudara-saudaranya. Tetapi saudara ketika bangsa Israel kemudian menghadapi peperangan melawan orang-orang Filistin. Di situ saudara maju seorang yang mewakili Filistin, seorang panglima perang. Ya, Goliat, tingginya 3 meter. Ya, jadi sudah tinggi sekali, 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. 45 kali 6 2,7 meter ya, tambah sejengkalnya kira-kira 30 cm. Tinggi sekali, dia tantang duel. Ayo kita duel, dari orang Israel maju. Ya, nanti saudara lihat bagaimana ketika dia datang, dia dimarahi saudara oleh saudara-saudaranya itu. Coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 29. Jadi Daud ini masih diremehkan saudara oleh papanya. Apa benar ini ya? Nabi Samuel ini mengurapi anak saya yang paling kecil ini. Terbukti dia enggak disuruh untuk ikut maju perang. Enggak dianggap sama sekali. Ketika kakak-kakaknya maju perang membantu Saul, saudara-saudara sekalian, papanya kemudian mengutus Daud untuk bawa catering, rantangan. Bawa ini, mungkin kakak ini udah lama sekali nih peperangan ini gak pulang-pulang ini. Udah kasih makan sambil lihat bagaimana keadaan kakak-kakakmu, kira-kira begitu. Dan waktu Daud datang sudah dia dengar itu Goliat lagi menghina, mengejek tentara Israel dan juga menghujat nama Tuhan. Coba saudara lihat bagaimana perlakuan kakak-kakak Daud terhadapnya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2, 3 ekor itu? Ya sengaja ngenyek. Kamu loh tugasnya remeh sekali. Dipercaya papa cuma jaga kambing 2, bukan 23 ya. 2 atau 3. Kamu kan orang gak penting ini, remeh sekali ya. Lalu dikatakan, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari pingin lihat ya pertempuran. Waduh, dimarahi, dihina di depan orang. Bapak Ibu Saudara, bisa saja Daud bilang apa? Kak, ngomong jangan sembarangan ya. Saya memang kecil, saya memang begini. Tapi kamu ingat, aku lu yang diurapi bukan kamu. Bisa gak sudah Daud ngomong begitu? Sangat bisa, itu kenyataan. Aduh tapi luar biasa. Bapak Ibu sudah mau lihat bagaimana Daud mengalami satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah segala kelemahannya. Karena ini satu hal sudah.
dia bisa menjaga perkataannya. Bapak Ibu Saudara, dia jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Oh, aku cuma lihat aja, nggak dianggap. Dimarahi, sudah dihina, diejek, dihancurkan harga dirinya. Ya nggak ngefek apa-apa, biar karepmu ngomong sana, aku masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita perlu kasih Tuhan yang lebih lagi. Amin. Berapa banyak saudara di sini kalau dihina, waduh, sudah bisa meluap, panas, ya, bisa pecah semua tuh barang-barang di rumah. Ya, kalau perlu handphone dibanting, wah ya, untuk menyatakan, wih ini saya ngamuk, tahu nggak? Wah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, orang yang meluapkan kemarahan, itu pasti banyak mengalami kerugian. Betul nggak? Ya, hati-hati saudara yang suka ngamuk, oh nggak taunya langsung tekanan darah naik. Nah itu udah terjadi beberapa kali. Langsung darah naik ke atas, ya, pembuluh darah di otak pecah langsung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita benar-benar hati-hati dengan kata-kata kita, dengan sikap hati kita. Amin. Sudah ingin mengalami kemenangan, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan. Sekarang kita melihat saudara yang kedua. Victory through your words adalah melepaskan berkat. Wow. Kalau saudara tidak lepaskan dulu pengampunan, tidak ada berkat. Coba saya tambahin ya satu ya. Ayub. Ayub itu mengalami penderitaan yang luar biasa, luar biasa. Tetapi saudara, waktu Tuhan mau memulihkan Ayub, Tuhan kasih syarat satu. Coba kita lihat Ayub pasal terakhir. Setelah Ayub melepaskan pengampunan, baru dia dapat berkat 2 kali lipat. Ya. Ayub pasal yang ke-42, mari kita melihat sudah di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 ya, saya baca. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya, Ayub diilok-ilokno, ya, Ayub disudutkan. Ya, teman-temannya bilang nggak mungkin, kamu nggak ada dosa itu, nggak mungkin sampai sengsaranya kayak gitu, nggak mungkin, kira-kira begitu, terus disudutkan. Ya, saudara, Tuhan bilang apa? Kamu nggak bicara benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub. Sahabat-sahabatnya yang menghina, menghakimi, mengolok-olok Ayub diperintahkan Tuhan. Ya, bahwa itu sebagai satu tanda ya, karena ini kan konteks perjanjian lama ya. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Doa apa ini? Doa memberkati kan? Betul nggak sudah? Doa supaya ini Ayub dihadapin nih. Lepaskan pengampunan, aku berkati gitu ya kira-kira. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, orang Zovar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi sudah ini urutannya. Victory through your words. Sudah ingin mengalami kemenangan lewat kata-kata. Enggak cuma kita ini mengucapkan kata-kata berkat untuk diri kita. Sudah melepaskan pengampunan belum? Saudara sudah melepaskan berkat belum? Untuk musuh-musuh, untuk orang yang menghina, mengolok-ngolok, sudah menjatuhkan harga diri, merugikan, mengkhianati, sudah belum? Kita harus lewati ini dulu, baru sudah lihat di ayat 10.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Jadi saudara di tempat ini coba. So, ada kejengkelan, kemangkelan, pahit. Udah menimbun lama sekali. Ya. Sudah sekalian lepaskan pengampunan. Saya nggak bisa Bu, dia keterlaluan. Pakai kekuatan sih nggak bisa. Saya tinggal minta, Tuhan saya mau. Tolonglah saya yang tidak mampu ini, saya mau. Penuhi saya dengan kasih Kristus. Penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau bertindak. Mulutnya ngomong dulu. Saya mau lepaskan pengampunan. Saya mau berkati dia. Amin. Baru setelah itu saudara dalam hidupmu sudah akan bisa melepaskan berkat. Lewat kata-kata. Sebab kalau dalam kata-kata saudara itu, saudara hanya ada caci maki, kemarahan. Firman Tuhan berkata satu mulut ya nggak bisa keluar 2 sumber. Satu aja. Itu sebabnya kalau saudara mau kata-kata ini penuh kuasa. Menjadi kata-kata yang melepaskan berkat. Kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memulihkan. Maka harus diberesi dulu. Comberan-comberan ya, yang kotor-kotor ini kita mau bersihkan. Coba sekarang kita lihat kembali melihat 1 Petrus pasal 3 ayat 9b sampai ayat 10. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Setelah kita enggak balas caci maki dengan caci maki. Coba istri kalau punya suami kasar. Atau sebaliknya ya, suaminya yang lembut, istrinya yang kasar. Diilok-ilok no, dimarah-marahi. Waduh rasanya juga kita meluap. Ya. Harga diri kita ini dihancurkan. Kita mau balas. Tapi Bapak Ibu kalau kita lakukan firman. Kita enggak menanggapi, kita lepaskan pengampunan. Ini firman Tuhan berkata ini. Kalau saudara tidak membalas caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya saudara memberkati, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Ingat baik-baik saudara, Tuhan sediakan berkat. Lalu di ayat 10 dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Sudah mau lihat hari baik, datangnya salah sih, perginya ke paranormal, pergi ke dukun, lihat kartu, ya wah, sudah nggak ada tuh hari-hari baik. Apa kata bintang Anda? Ini firman Tuhan lihat, saudara mau lihat hari-harimu baik. Firman Tuhan berkata, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Ya. Sudah siapa yang tidak kenal itu Thomas Alva Edison? Coba tampilkan fotonya, udah ready belum? Wah penemuannya itu ribuan saudara, orang ini luar biasa. Ya dia hidup abad 19 nih, 1830 sekian. Satu kali saudara waktu dia sekolah, dia pulang bawa surat dari gurunya. Ya. Suratnya tertutup amplop, dia kasih mamanya. Lalu mamanya ini baca surat dari gurunya ini. Dia membacanya dengan suara keras sambil menahan tangisannya. Dia baca begini di depan anaknya. Putra Anda adalah seorang yang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Mohon Anda dapat mendidiknya sendiri. Wah, ya. Jadi Thomas Alva Edison nggak tahu kalau dia itu sebetulnya dikeluarkan dari sekolah. Baru setelah mamanya meninggal ya dia melakukan penemuan-penemuan dan dia benar-benar sudah seperti homeschooling yang ngajar mamanya sendiri. Nama ibunya adalah Nancy Matthews Elliot. Nah ini orangnya luar biasa. Ya. Saudara sekalian setelah mamanya mati cukup lama, satu kali
Thomas Alva Edison ini menemukan di pinggiran, ya, ada satu surat di amplop. Dia buka, tulisannya ternyata begini. Putra Anda adalah seorang yang idiot. Bodoh sekali. Sekolah ini tidak mungkin dapat menampung dia. Dan kami tidak memiliki guru yang mau untuk mengajar dan mendidiknya. Silahkan Anda mendidiknya sendiri. Bayangin, coba kalau sudah sekalian, mamanya ini Nancy Matthew Edison ini mengeluarkan kata-kata itu, sudah yang persis seperti ditulis oleh gurunya. Gimana, saudara? Mungkin sampai hari ini kita belum ada listrik loh, saudara ya. Masih malam kudus sunyi senyap gelap gulita loh. Misalnya mungkin masih pakai obor, nggak ada AC ya. Nggak ada listrik, nggak ada AC kan. Yang menemukan bola pijar lampu, siapa ini? Penemuannya ribuan. Ini luar biasa. Saudara-saudara sekalian, the power of words. Amin. Kuasa kata-kata. Saudara-saudara sekalian, di tengah keberhasilannya, apa yang dikatakan Thomas Alva Edison. My mother was the making of me. Ibu saya, yaitu dia yang ciptain saya sampai jadi begini nih. She was so true. Dia betul sekali ya apa yang dia lakukan. She was so sure of me. Dia begitu yakin atas diriku. And I felt something to live for. Dan saya merasa sesuatu yang layak untuk saya bisa jalani dalam hidup ini. So I must not disappoint her. Jadi saya nggak mungkin akan bisa mengecewakan siapapun. Luar biasa. Bapak Ibu, berapa banyak saudara sebagai orang tua punya anak ya. Mungkin dalam hal kepandaian. Aduh, anak ini jadi apa ini? Gobloknya kayak gini. Saudara maki terus goblok, tambah goblok. Nakal kamu ini, nakal tenan itu. Ya. Atau sudah berkata, aduh pinter sih pinter, tapi aduh ngabisin duit terus. Kamu ini boros, terus aja diomongin. Anak dengar terus, saudara ngomong terus, tambahlah teguh. Tambah jadi. Ya. Brengsek kamu ini, memang brengsek, penghancur keluarga, nama baik. Terus aja diomongin itu. Jadilah. Tapi coba saudara, kita belajar merebut kemenangan lewat kata-kata. Amin. Lepaskan berkat. Tapi Bu enggak sesuai. Doa lepaskan berkat. Kata-kata itu bisa mencipta. Amin. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kata-kata. Dari tidak ada menjadi ada. Coba kita lihat saudara, contoh dari seorang perempuan Sirofenisia. Orang Yunani. Anaknya kerasukan roh jahat. Datang kepada Yesus. Yesus nggak anggap, cuek. Murid-muridnya pun usir, sana-sana. Karena zaman dulu dianggap sudah orang kalau bukan Yahudi ini nggak layak gitu ya. Terima keselamatan, nggak layak terima berkat. Berkat itu hanya untuk orang Yahudi, orang pilihan. Jadi udah diusir-usir ini. Tapi perempuan Sirofenisia ini tetap tambah teriak, dia nggak peduli, sudah mau diusir, dicuekin, tetap aja. Ini luar biasa. Coba kita lihat saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal 7, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29, saya bacakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kamu bukan anak-anak. Ya, kamu ini anjing, gak layak ini. Wah udah ngamuk, udah lari, udah mungkin maki-maki Yesus sih. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya perhatikan ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Karena apa sudah? Karena kata-katamu itu. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar.
dari anak. Luar biasa. Karena kata-kata dari ibu ini, itu betul-betul saudara sekalian menghancurkan hati Yesus. Menyentuh, luar biasa iman ibu ini. Karena kata-katamu, pergilah. Setan sudah keluar dari anakmu. Seketika itu juga saudara, anaknya disembuhkan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin. Sudah Amsal 18 ayat 20 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Coba di sini ada yang jadi marketing, sales. Coba gimana saudara? Saudara jadi kenyang, jadi berhasil, jadi kaya karena apa sih? Hasil bibir, betul tidak saudara? Oleh hasil mulutnya. Coba bayangkan juga Agnes Maria, Pak Hani, yang lain-lain tanpa bisa mulutnya ini nggak bisa keluar suara, nggak ada artinya kan? Betul nggak saudara? Ini kata-kata luar biasa. Satu kata bisa membuat perang dunia. Kalau pemimpinnya saudara berkata yang paling berkuasa, perang. Wah ya, betul tidak? Jangan main-main, ini kata-kata bisa menghidupkan, bisa mematikan. Hidup mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya memakan buahnya. Sekarang kita kembali lihat Daud. Daud yang melawan Goliat. Goliat ini mengeluarkan kata-kata negatif. Goliat itu menggambarkan dunia ini. Selalu taruh hal-hal yang negatif. Sudah kita lihat 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah ini dunia sudah digambarkan Goliat ini sukanya mengutuki, menghina. Ya, dikatakan orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah ya, kata-katanya negatif, hinaan, kutukan, kata-katanya mengintimidasi. Oh kamu ini aku akan kalahkan, kamu tak kasih buat makanan burung, mengintimidasi. Betul-betul sudah sebelum itu sudah dihancurkan dulu mentalnya. Tapi bandingkan sudah dengan Daud, apakah Daud termakan dengan kata-kata intimidasi, hinaan, olokan itu? Tidak. Lihat ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Perkataannya ini loh sudah kita harus tiru. Mengandalkan Tuhan dan mengedepankan Tuhan. Kamu boleh bawa tombak, lembing, wah hebat ini peralatannya. Tapi aku mengandalkan Tuhan, mengedepankan Tuhan ada di depanku. Aku bersama dengan Tuhan, barisan Israel yang dipimpin oleh Allah, luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kata-kata iman. Amin. Kata-kata iman yang meyakinkan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Aku akan kalahkan engkau. Aku akan penggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang liar. Supaya Israel tahu bahwa Israel itu mempunyai Allah. Kata-katanya memuliakan Allah. Amin. Saya waktu menyiapkan ini saya berkata luar biasa. Ini yang membuat kenapa Daud disertai Tuhan. Sebab dia punya keteguhan di dalam iman. Dia menggantungkan hidupnya benar-benar sudah dia maju itu. Tuhan yang ada di depannya. Kata-katanya yang benar-benar sudah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mau dalam hidup ini ada berkat. Amin. Lepaskan berkat. Mulai berubah. Ini yang diubah dulu kata-katanya. Jangan ngomong begini, Bu suamiku tuh yang jahat cuma kata-katanya tok. Hatinya mah baik, gak ada gitu. Saudara mau berubah, firman Tuhan berkata,
Apa yang dikeluarkan mulut berasal dari hati. Betul tidak? Berarti hatinya sudah ubah, sungguh-sungguh dipenuhi kasih Allah, keluar lewat kata-kata. Hidup dan mati. Saudara mau benar-benar lihat berkat atau kutuk, apa yang saudara ucapkan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kalau tadi sudah victory through your words, bisa lepaskan pengampunan. Bisa melepaskan berkat. Yang ketiga adalah mengusahakan atau mengupayakan perdamaian. Mari kita baca ayat 11, 1 Petrus pasal 3. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, yaitu orang yang mau mengupayakan perdamaian, disebut adalah orang yang benar. Mata Tuhan akan tertuju kepada orang yang mau mengupayakan perdamaian. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Siapa orang berbuat jahat? Gak mau upayakan perdamaian. Gak mau lepaskan berkat. Gak mau melepaskan pengampunan. Ya, itu berarti saudara sedang menantang Tuhan sendiri sebagai lawan dalam hidup saudara. Sekarang kita lihat kemenangan. Melalui kata-kata mengupayakan perdamaian. Saya ambil contoh adalah seorang wanita bernama Abigail. Luar biasa. Dia punya suami jahat, kasar. Seringkali suami istri gitu ya. Istrinya baik, lembut, bijaksana. Waduh, suaminya berangasan. Atau kebalikan. Ya. Suaminya lembut, tenang, baik. Istrinya, waduh, gagah perkasa. Ya. Kalau ngomong gak berhenti-berhenti. Ya sudah, itu namanya pasangan yang sepadan. Cocok udah. Betul gak sudah? Saling melengkapi. Sebab kalau dua-duanya, waduh. Ya, hancur nanti rumah tangganya. Tuhan pasangkan. Oh ya, untung kawin sama saya ya suamiku ini ya. Coba kalau enggak kawin sama saya udah hancur rumah tangganya. Itu harus pikir begitu. Aduh untung istriku kawin sama aku ya suami kayak begini ya. Tak sumpel lah pakai earplug gitu. Hama, sumpel. Diam ya. Kok bisa sudah? Tuhan sudah menjodohkan itu enggak pernah salah. Amin. Ya. Coba kita lihat saudara, upayakan perdamaian yang dilakukan oleh Abigail ini luar biasa. Sudah tahu kisahnya bagaimana Daud pada waktu itu sedang di dalam pelarian. Ya, karena dikejar saudara, dikudeta oleh anaknya sendiri. Jadi sudah dia melarikan diri. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan dia membawa tentaranya itu 600 orang. Dari mau dapat makan dari mana? Nah, itu sebabnya sudah mereka ketika ketemu satu tempat yaitu di Karmel, melihat satu lahan luas sekali, ada ribuan kambing, domba, lembu, sapi. Wah ini orang kaya ini. Nama pemiliknya Nabal. Jadi itu bertepatan hari raya, hari menggunting bulu-bulu dombanya itu. Jadi baik-baik ini sudah tentaranya Daud itu bilang, kami loh terus menjaga keliling, ini kan hari raya, bawa kami dikasih roti sama air, baik-baik. Ya. Seharusnya apa? Ini Nabal kaya sekali, ya it's okay lah mestinya. Tetapi di luar dugaan sudah ketika pegawainya Nabal ini memberitahu kepada tuannya, saudara-saudara sekalian, Nabal berkata apa? Coba kita lihat 1 Samuel pasal 25 ayat 10 sampai 12. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi saudara lihat, Nabal ini sedang mendatangkan malapetaka buat dirinya sendiri.
Lewat apa? Lewat kata-kata. Saudara mau cari permusuhan itu gampang. Ini loh lewat kata-kata, nggak usah dijaga kata-katanya. Waduh, kita pasti punya musuh banyak sekali. Saudara, Nabal ini benar-benar mendatangkan malapetaka. Keluar dari hati. Tadi saya berkata di Matius pasal 15 ayat 18 ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati itulah yang menajiskan orang. Dalam Matius 12 ayat 35 dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Yang keluar dari mulut Nabal ini kenapa sudah? Dari hati, dari kesombongan. Sombong karena apa? Mungkin kaya sekali, sukses sekali. Dia meremehkan, tidak menghargai Daud sama sekali. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 14 laporan pegawai-pegawainya Nabal ini kepada Abigail. Abigail istrinya Nabal ini. Aduh bapak kasar sekali, maki-maki itu, maki-maki Raja Daud. Aduh itu ya, sombong. Yang kedua dari apa sudah? Dari kekikiran, meditepol. Hah? Aku keluarin ini 600 banyak ini berapa ini? Enggak, kekikiran. Dia sampai orang kikir itu enggak punya belas kasihan. Betul enggak Suah? Dia enggak mau tahu itu orang mau mati kek. Itu orang udah berbuat baik enggak peduli. Kikir, kekikirannya sudah membuat Nabal ini tidak rela sudah untuk kasih korban, persembahan, kasih roti, kasih daging, kasih air sudah kepada Daud dan tentaranya. Kata-kata benar-benar sudah ketika Daud dengar ini, wah dia marah dan dia berkata, tunggu ya, aku akan hancurkan semua laki-laki di rumahnya. Oh pegawainya banyak sekali. Berita ini dibawa oleh tentaranya, dibawa oleh pegawainya Nabal. Sebab kalau ini benar-benar dilakukan dia juga mati. Dia juga orangnya Nabal. Jadi dia cari siapa ini di rumah yang paling bijaksana. Nyonyanya ini. Nyonyanya lembut, cantik. Firman Tuhan katakan dan bijaksana. Diceritain aduh nyonya itu tadi bapak marah-marah maki-maki raja. Raja lu dimaki-maki celaka ini. Daud udah benar-benar marah luar biasa. Dia udah siapkan tentaranya ada 600 lu. Udah kita mau dibunuh habis. Aduh nyonya tolong. Sudah baca itu. Malapetaka kalau tadi saudara. Disebabkan kata-kata. Malapetaka juga dibatalkan oleh kata-kata. Amin. Mengupayakan perdamaian. Saudara kata-kata Abigail itu muncul dari kerendahan hatinya. Coba saudara lihat bagaimana dia merendahkan diri. Dia song-song Daud, dia bawa roti kismis banyak sekali dia bawa. Sudah potongan-potongan daging, air minum dia bawa. Tapi enggak cuma bawa ini, kasih gitu. Orang kalau sudah marah dikasih ya tetap marah, betul enggak? Saudara, kata-kata Abigail ini keluar dari kerendahan hati. Coba saudara melihat 1 Samuel pasal 25 ayatnya yang ke-24 ini. Luar biasa sekali. Apa yang dilakukan oleh Abigail ini ya. 1 Samuel pasal 25, coba kita lihat. Ayat yang ke-24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara. Dia tahu ada kuasa kata-kata. Kata-kata yang keji, yang sombong sudah menghancurkan benar-benar saudara hatinya Daud sehingga marah dan akan mengambil satu keputusan menghancurkan seluruh keluarganya Nabal ini, khususnya yang laki-laki semua. Dan dia ingin betul-betul saudara dia membawa perdamaian. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Dia merendahkan diri, menanggung kesalahan. Aku ajalah Tuanku. Dan dia memohonkan pengampunan. Saudara lihat ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Ya, benar-benar saudara. Kata-katanya datang benar-benar merendahkan diri. Mengatakan kata-kata yang menyurutkan kemarahan.
Lalu kemudian kita lihat saudara, kata-katanya ini keluar dari kebijaksanaannya. Ini yang luar biasa, ini yang saya ingin saudara pelajari. Jadi dia tidak hanya merendahkan diri, minta ampun. Orang kalau sudah ngamuk, ampun, maaf, gak bisa, kamu udah ya. Tapi sudah ini rahasia yang kedua. Abigail ini very smart, very wise. Coba sudah lihat ya. 1 Samuel pasal 25 ayat 26. Ya, dia bilang apa ini? Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Apa sudah yang dilakukan oleh Abigail? Dia mengingatkan, hiduplah takut Tuhan. Tuhan jangan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tuanku mau menghancurkan keluargaku, laki-laki ini akan ada hutang darah. Ingat, hiduplah takut Tuhan. Ingat ya, tapi ngomongnya kan nggak kasar kan, halus sekali. Saudara, hal yang kedua yang dilakukan oleh Abigail apa? Dia angkat ini Daud. Daud kan sudah dihancurkan, sudah dihina, dimaki-maki. Angkat, dihormati, dipuji. Lihat ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku itu melakukan perang Tuhan, tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Gimana saudara kalau dengar ini? Ya, itu api tadi udah disiram bensin. Tuh luar biasa. Betul tidak? Waduh, Tuanku raja, enggak ada yang jahat pada Tuanku. Tahtamu akan teguh, dipuji. Aduh, klepek-klepek ini sudah Daud ini. Itu tidak heran waktu setelah itu Nabal mati, Abigail langsung dijemput dijadiin istri. Ya, saya baca selanjutnya itu. Wanita yang luar biasa. Membawa perdamaian lewat kata-kata. Mengingatkan bagaimana akan pembelaan dan perlindungan Tuhan atas Daud. Saya baca itu terus di ayat 29 sampai ayat 31. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang hidup pada Tuhan Allahmu. Waduh, luar biasa ini. Ya, Tuhan lu sudah ada di pihakmu, kira-kira gitu ya. Janganlah, ampunilah, jangan. Tahtamu itu lu akan teguh, jangan dikotori, lalu kamu hutang darah. Waduh, lihat sudah hasilnya apa ini. Kita baca ini sudah. Di ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, perhatikan, lihatlah. Aku mendengarkan apa? Perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, sudah ingin merebut kemenangan, membangun keberhasilan dalam hidup ini, kebahagiaan. Amin. Kata-kata. Kata-kata yang melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, mengupayakan perdamaian. Kalau dalam keluarga tuh panas terus, coba cek. Pasti ada yang mulutnya ini enggak dijaga. Ya. Kalau saudara itu ditinggalkan sama teman-teman, teman-teman gak mau berteman saudara, coba cek. Ini mungkin ada yang salah nih dalam kata-kata. Kalau sudah sebagai pengusaha, pedagang, pelanggan-pelanggan ini kabur semua. Coba cek, mungkin ada yang keliru dalam kata-kata saudara. Saya masuk pada kesimpulan.
Allah menciptakan alam semesta dengan perkataan, dengan firman-Nya. Ia juga mau kita menciptakan perdamaian melalui perkataan dengan jalan. 1, lepaskan pengampunan. Orang yang mau melepaskan pengampunan adalah orang yang bebas. Orang yang merdeka. Ya, nggak diikat. Sudah kalau sakit hati kan diikat. Aduh sakit hati jengkel. Aduh ya terikat. Tapi kalau sudah lepaskan pengampunan, free. Bebas, merdeka. Amin, tidur enak, makan enak, sudah nggak mikir, duh kurang ajar dia ngomong gitu, aduh dia sih, enggak, aku lepaskan pengampunan. Ya. Dan dapat melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupnya, dia bisa efektif hidupnya, bisa maksimal. Kedua, lepaskan berkat. Kebenaran firman Tuhan yang dibaca, didengar, akan menumbuhkan iman dan memampukan kita untuk memberkati hidup kita, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, upayakan perdamaian. Kata-kata yang kasar dan jahat dapat memicu kemarahan dan permusuhan. Tapi kata-kata yang rendah hati dan bijaksana dapat membatalkan kehancuran dan meredakan api kemarahan yang sudah berkobar. Biarlah kita boleh alami kemenangan. Rebut kemenangan melalui kata-kata yang baik dan positif. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.